Kertajati di Kabupaten Majalengka dan kawasan di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri yang saling terkoneksi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan program pendampingan kepada pelaku UMKM agar tetap berproduksi. Cek testing. Selamat malam semuanya yang barusan join. Salam jumpa kembali dalam Smart NLP di Smart FM. Saya masih menunggu koneksi dari Smart FM. Sebentar lagi kita join ke Smart FM. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita mau lihat siapa yang sudah join ya. Oke, mari kita lihat. Halo, selamat malam. Hola, 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 hola. Oke, selamat malam semua. Malam. Oke, malam. Selamat malam. Oke, Jimmy Huang, selamat malam. Saskia Soraya, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam. Malam. Desiansi, selamat malam semuanya. Malam. Oke, malam ini suara dan video clear. My brother Tommy. Bisa aja, mau sound check duluan. Oke, selamat jumpa kembali. Oke, malam semuanya. Selamat malam. Oke. Notif di on supaya nggak ketinggalan. Siap. Terima kasih. Join. Bandung sehat semua. Kita sehat semuanya. Oke. Siap. Selamat malam semua. Malam ini saya judulnya 4 tips untuk feel good kalau lagi sendirian. Ayo. Yang lagi sendirian angkat tangan, ngacung yang lagi sendirian. Oke. Malam ini adalah 4 tips feel good saat sendirian. Jadi kalau ya ini ya konteksnya macam-macam. Ya karena mungkin ada kerja sendirian di kantor, mungkin di rumah lagi sendirian, mungkin di luar kota lagi sendirian, anywhere di mana Anda lagi sendirian. Oke, salam dari Lampung. Salam kembali dari Lampung. Salam balik juga. Saya masih menunggu koneksi dari Smart FM. Kita tunggu sebentar ya. Maya, terima kasih. Sama-sama sehat selalu. Hari Haryanto dari Lampung, selamat malam juga. Halo, salam sehat juga semuanya. Jember hadir ya. Oke, hai Jember juga. Selamat malam semua. Oke. Kita masih nunggu koneksi dari Smart FM. Alright. Sebentar ya, sabar ya. Oke. Di paten komputer pakai 357 kok, ini 4 Pak. Oke. Kita tunggu ya. Oke, Erwin Tio siap. Oke, nah. Selamat malam semuanya. Saya masih menunggu koneksi biar kita mulainya bareng dengan Smart FM. Jadi buat para sahabat semua yang barusan join di Smart NLP, ya, malam ini kita ngobrolin mengenai 4 tips feeling good kalau memang Anda saat ini sedang sendirian, apapun konteksnya. Ya, bisnis, relationship, family, ya apapun lah konteksnya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa memberikan tips. So, ada 4 tips seandainya Anda sedang sendirian dan bagaimana supaya state-nya good. Ya, terutama tadi, sehat fisik dan mental, supaya kita semua masih tetap bisa produktif dan menghasilkan dan tentu saja happy. Oke. Koleksi batik baru cocok banget sesuai tema malam ini, feeling good. Memang ada batik saya nggak feeling good gitu. Waduh. Dari Nia Naya. Oke, terima kasih. Nggak baru juga sih, saya batiknya ya ambil dari koleksi sendiri, banyak banget. Karena saya penggemar batik, jadi ya. Semua batik kalau menurut saya sih semua batik feeling good ya. Batik kayaknya hampir semua batik feeling good sih. Saya tidak melihat batik ada yang feeling bad gitu. Oke. Alright. Yap, oke. Mari kita join dulu semuanya, merapat dulu. Oke, selamat join semuanya. Welcome. Alright. Kembali lagi masih nunggu dari Smart FM. Oke, masih nunggu saya dari Smart FM. Kembali lagi. Yang barusan join, tipsnya malam ini menyangkut bagaimana supaya tetap feeling good dalam state yang bagus saat kita sendirian, ya. Oke, apa NLP bisa membantu sakit fisik? Well, dari kids, Oke,
Oke, ini apa nih? Oh, waduh, nanyanya private personal banget. Batik Banyuwangi. Oh, oke. Ada yang tahu aja lagi nih. Ranuaga. Radius Muhammad Radius. Kalau ke mall pakai batik atau kaos? Saya lebih senang kalau ke mall saya pakai kaos karena lebih santai. Kalau acara Smart NLP saya selalu pakai batik, gitu ya. Gimana seksi practitioner hari ini? Wih, hari ini seksi practitioner luar biasa, pesertanya amazing. Peserta terbaik bulan ini. Amazing semua. Bagi saya sih setiap program praktisi NLP 7 hari bagi saya adalah state-nya luar biasa. Kalau Anda berada di satu ruangan bersama orang-orang yang ingin berkembang, ingin naik level, ingin belajar mengisi berbagai map dan juga model dunia dengan hal-hal yang lebih berguna, selalu memberikan kita energi yang wow. Apapun dan siapapun, gitu ya. So, mudah-mudahan siapapun yang ada dalam ruangan bisa join. Dari Maya, warna kesukaan warna apa? Ada apa? Enggak sih, saya warna apa aja. Oke, yang penting ceria lah. Ya, nah kita mulai join dulu ya di Smart FM ya. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, semua listeners, selamat malam untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, serta kota-kota lain yang mungkin mendengarkan perbincangan saya malam hari ini. Dan malam hari ini kembali lagi dalam Smart NLP bersama dengan Pak Hindranata Nikolai di jam 7. Halo, Pak Hin. Hai. Oke. Senyumnya cerah banget, semoga enggak mendung ya Pak Hin ya, kayak cuaca-cuaca akhir ini. Karena kalau kita jalani hari ini kan pengen apa ya, nyaman gitu ya, pengen ya pastinya berjalan dengan baik. Seperti tema kita hari ini ya, Yes. 4 tips good saat sendirian. Yes. Nah, ini kan menarik saat sendirian. Kadang kita sendiri tuh takut banget, takut awkward, takut bete, garing, aduh banyak banget deh macam-macamnya. Tapi mungkin sebelumnya Pak Hing, feel good yang mau disampaikan di sini tuh definisinya seperti apa sih? Kalau dalam dunia NLP itu disebutnya sih state namanya. Cuman ya kalau didefinisikan ke bahasa Indonesia agak sedikit tricky ya, nggak mudah. Saya pakai feeling good aja biar lebih general, publiknya lebih tahu aja. Pokoknya feeling good ya artinya memang happy, enjoy, terus juga terutama kalau saya pakai agak sedikit kutub yang berbeda adalah tidak merasa bahwa tadi bete, baper-baperan gitu loh. Tidak ada drama-drama gitu loh. So still be productive dan bisa melakukan hal-hal yang berguna lah. Gitu. Tapi gimana nih Pak Hing, kalau dari kondisi otak kita sendiri gitu ya, ketika kita sendiri itu emang kita cenderung melakukan apa sih dan seperti apa gitu kondisi otak kita? Silakan. Terutama kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain itu yang problem gitu loh. Otak manusia kan kalau nganggur itu mulai mikir yang enggak kan gitu. Dan iya, terutama di era pandemi kadang-kadang kan ya ada mungkin di antara smart listener yang era work from home misalnya. Let's say terutama mungkin teman-teman kita yang single ataupun mungkin yang saat ini sedang di luar kota jauh dari keluarga misalnya. Nah, kalau dia harus work from home berarti kan menjauh dari teman-teman kantor gitu kan. Biasanya rame-rame kan di kantor. Ini kan dia sendiri misalnya di kamar kos-kosan atau apapun lah. Nah, ini yang kadang-kadang merasa entah terasing, merasa gimana gitu loh. Nah, jadi jauh dari mana-mana walaupun ada di teknologi ya kayak internet, tetap saja pertemuan fisik atau mendengar suara langsung seseorang itu kan beda gitu ya, kita masih makhluk sosial kan gitu ya. Gitu. Kita masih membutuhkan itulah ya, bercengkrama atau mungkin sentuhan, afeksi dan lain sebagainya. Itu pasti banyak nih yang merindukan Pak Hing, tapi karena terbatas karena pandemi COVID-19 ya sudah, kita bisa lakukan secara virtual terlebih dahulu seperti perjumpaan kita malam hari ini ya Pak Hing ya. Betul. Karena ini kan perjumpaan digital ini juga apa ya, sekarang jaraknya udah nggak kerasa lagi, sangat jauh gitu. Kalau zaman dulu kayaknya kita teleponan, sinyalnya di sana nggak bagus, di sini bagus, tuh kan, aduh, terasa banget jarak yang cukup jauh ya. Betul. Oke, kita langsung bahas dulu Pak Hing ke tips yang pertama. Tips yang pertama kita break mungkin, silakan. Nah ini buat karena gini,
kalau kita bicara mengenai situasi saat kita sendirian, seringkali ada godaan pertama nih Audrey. Ya, godaan pertama tuh adalah kesepian. Gitu ya. Nah, itu godaan pertama. Kalimat yang kata yang paling sering rentan dengan kesendirian itu adalah kesepian kan gitu loh. Nah, karena itu ya secara label kalimat ya kata gitu ya, label makna gitu ya. Orang akan nanya gitu loh, makna kesendirian itu apa sih? Kan itu makna kesendirian. Nah, saya punya usul. Bagaimana kita memaknai kesendirian, ya? Jadi dalam dunia NLP itu kita kenal bahwa ada beberapa state yang diusahakan untuk tidak dimasukkan ke dalam nominalisasi. Maksudnya adalah tidak seolah-olah jadi sesuatu yang kita tidak bisa ngapa-ngapain untuk merubahnya. Jadi gini, contohnya gini, kita bilang kesepian. Kesepian itu kan seolah-olah sebuah situasi di mana kita terperangkap di situ dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, padahal sebetulnya kesepian itu kan hanya kondisi psikologi aja. Karena orang juga, ini loh Audrey dan semua listener, orang juga bisa kesepian saat bersama orang lain loh. Gitu loh. Bisa banget. Jadi kalau misalnya kita sama teman-teman juga kita dicuekin, kita juga kesepian. Padahal ada orang di situ gitu loh. Nah, karena itu, saran saya begini, kalau dalam kesendirian, maknanya adalah melakukan sesuatu sendirian. Itu dulu. Melakukan sesuatu sendirian. Jadi kita tidak harus merasa kesepian kalau kita ada aktivitas. Nah, hanya kita melakukan sesuatu sendirian. Yang berarti olah fisik kinestetik atau kegiatan kita itu memang sendiri, tidak bersama orang lain. Karena itu, kalau ditanya gini nih, Audrey lagi sendirian? Nah, Audrey bisa jawab, oh ya, aku lagi kerja sendirian. Nah, kalimat aktivitas itu kerja dengan sendirian itu akan dimaknai beda sekali oleh otak maupun badan kita. Nah, tapi kalau Audrey cuma bilang begini, iya nih aku lagi sendiri. Nah, tiba-tiba pikiran kita mulai macam-macam tuh. Wah, sendiri kasihan banget gitu loh. Nah, jadi kalau Audrey bilang bahwa aku nih lagi bikin laporan sendirian nih. Selesai. Ada aktivitas dengan sendiri gitu loh. Aktivitas sendirian. Gak masalah kalau aktivitas sendirian. Seolah kita lagi kerjakan sesuatu sendirian, itu aja. Jadi dimaknai dengan melakukan sesuatu sendirian, itu aja dulu. Gitu. Yes, itu tips pertama ya, melakukan aktivitas dengan sendirian. Nah, sendirian, jadi, itu aja. Memang biasanya kalau kita ngomong lagi sendirian tuh kayaknya sepi gitu ya. Aduh, kasihan banget gak ada temennya gitu ya Pak Hega. Lagi misalnya ya seperti itu, melenceng jadinya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Ketika Anda mungkin lagi sedang sendiri ya itu Anda sedang bekerja sendiri, atau mungkin saya sedang mengerjakan tugas saya sendiri. Nah, itu dia tips pertama kita malam hari ini untuk 4 tips feel good saat sendirian. Nanti masih banyak lagi tips-tips yang menarik, dan pastinya juga untuk Anda yang ingin bertanya malam hari ini, kami buka kesempatan untuk Anda sangat luas di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Dan Anda juga smart listeners boleh juga sharing ya, apakah Anda merasa nyaman ketika Anda sendirian. Karena beberapa orang ada yang merasa nggak nyaman nih Pak Hing ketika sendirian. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Ada yang gusar gitu kalau udah sendirian. Setelah ini kita bahas smart listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Oke, William, siap. Tapi ini memang praktisi kelas ini memang terbaik bulan ini kok. Oke, Master Prac kemungkinan bulan Juli, mudah-mudahan Juni atau Juli lah. Silakan cek ke @nlpindonesia.com, di Instagram juga bisa ya. Atau bagi alumni NLP Indonesia bisa hubungi Sisil, Cica, silakan. Ada, mudah-mudahan sih kalau kita tidak ada halangan, kalau saya nggak salah sih Juli ada Master Prac berikut ya. Sebenarnya cuma setahun sekali karena ada beberapa teman yang menunda kepesertaannya gara-gara pandemi, jadi mungkin kita adakan yang kedua. Karena yang pertama sudah jalan, pesertanya tidak semuanya yang sudah mendaftar, jadi ada sedikit tercancel, mungkin 30 kali ya, yang tercancel untuk bulan Juli gitu ya. So, hopefully. NLP seminar offline lagi ada sekitar bulan Juni deh. Silakan, nah dari yang semuanya silakan kontak aja @NLP Indonesia di Instagram, @NLP Indonesia di Instagram ya.
Oke, minggu ini betul materi yang terima kasih materi yang hai Robi Santos, halo, I love you Kak, I love you juga Sisi. Sampai ketemu di JC, siap. Oke, sejak podcast sama oke, siap. Semoga terus sehat sama-sama semua sehat untuk Saputra, sehat selalu juga untuk Imat. Ya, Miske siap. Senyumnya ini terima kasih. Iya sendirian, iya banyak ya. Single and available. Oke, sekalian promosi. Oke, Sari Widani selamat malam. Oke, juga sama. Master Pack kapan ya tadi saya dijawab ya. Berdiri atau duduk? Saya selalu berdiri kalau lagi siaran dan juga seminar saya senang berdiri. Oke. Saya senang berdiri. Ya, ini sekalian curi-curi bakal kalori lah. Sudah malam, saya nggak sempat ke gym malam ini. Oke, salam sehat selalu dari Inza, jadi apa saja. Taiwan hadir. Halo Eva, halo dari Taiwan. Terima kasih telah pantang. Oke, calon pengganti. Waduh, jangan sebut nama dong. Waduh, ini Top Max, jangan sebut nama. Oke, selalu sehat dan selalu menyemangati. Amin. Oke, selalu sehat. Nah, tips yang pertama ya tadi ya. Kalau Anda merasa bahwa Anda sedang sendirian, jebakan adalah merasa kesepian dan juga merasa sangat sendiri, sepi gitu ya. Jadi saran saya adalah pertama-tama ikatkan kata sendirian itu dengan aktivitas. Jadi tidak menyebut saya lagi sendiri ini atau kesepian. Lebih bagus adalah saya lagi bikin laporan sendirian, saya sedang nonton sendirian. So, ya. Jadi mengerjakan sesuatu sendirian. Gitu kira-kira. Jadi tidak melabel kesendirian itu sebagai sesuatu yang sifatnya memang beku ataupun batu gitu ya. Jadi ada aktivitas rolling gitu ya. Itu yang paling penting ya. Karena kita ingin memberikan feeling bahwa kita aktif bukan pasif ya. So itu tips yang pertama. Stefan Tanojo, saya Jenny, feedback dari suami dan adik yang lagi ikut kelas panik katanya bermanfaat banget. Terima kasih. Oh Pak Hening, Coach Hening, halo, ini orang luar biasa. Saya selalu menyemangati dari Reisa Marda. Terima kasih. Kenapa kita perlu belajar NLP? Wah nggak tahu, Rambe. Itu kan pilihan sendiri. Kalau mau hidup lebih happy, banyak ilmu kok. Kenapa perlu belajar NLP? Banyak alasannya, subjektif sekali. Bagi saya, mudah, fun. Coba aja masuk kelas ke saya sekali-sekali. Sangat subjektif. Oke. Bahasanya pas, thank you. Oke, siap. Sari Widiani, siap. Nah, kita mulai ya. Malam hari ini mengenai 4 tips feel good saat sendirian. Bicara tentang sendirian ya Pak Hing ya. Yes. Saya punya teman ini ceritanya dia lagi mengurus sesuatu dan harus sendirian. Yeah. Dan tiba jam makan siang dia sampai nyariin temen nih yang bisa diajak makan siang karena nggak ada semua dan dia gupek gitu ya Pak Hing di grup. Yeah. Wah, aku mati kutu banget ini sendirian, malu diliatin orang gitu. Ini kan banyak terjadi gitu ya di antara kita, banyak yang tidak terbiasa sendiri karena mungkin suka rame-rame gitu ya, sering dalam komunitas dan lingkungan. Sebenarnya untuk bisa melakukan sendiri ini perlu dilatih atau tidak Pak Hing? Kalau memang pas hari itu kita terbiasa dengan teman-teman, tapi hari itu kita lagi sendirian, ya itu tips yang pertama tadi saya bilang. Jadi kalau bilang Audi kok sendirian? Iya, aku lagi makan sendirian, teman-teman lagi pada sibuk. Itu aja. Jadi sebut dengan aktivitas gitu loh. Karena memang kadang-kadang ya kita sendirian, kadang-kadang memang kita akan sendirian gitu loh. Apalagi kalau misalnya begini, apalagi smart lister yang memang notabene quote and quote orang yang kerja keras, sering lembur sendirian, misalnya gitu. Bahkan di rumah nih yang lain udah pada tidur, masih aja kerja keras giat. Itu ada resiko sendirian tadi gitu loh. Nah, mungkin makan juga sendirian. Kenapa kita makan sendirian? Kadang-kadang. Nih gini, jam makan siang kita masih ikut kerja dulu. Jadi pada saat teman-teman udah berhenti makan siang, terpaksa kita makan siangnya terlambat misalnya. Dan itu kadang-kadang terjadi. So, nyaman saja gitu loh. Bukan berarti, saya dikucilkan nih. Enggak juga. Gitu loh. Nah, itu tadi, makanya lari ke tips yang pertama tadi saya bilang, katakan, ya nih, tadi aku bikin laporan, jadi sekarang terpaksa makan sendirian gitu. Itu udah tips yang pertama. Aktivitas sendirian. Udah gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya melakukan sendiri itu nggak seburuk itu ya Pak Hing ya. Apa-apa. Karena kan pastinya kita juga
juga ada momen dimana kita harus sama-sama, dimana ada momen dimana kita harus sendiri gitu. True. Kadang ada juga nih orang-orang yang tidak bisa menentukan waktu nih, maunya bareng-bareng, terus padahal kan kita pengennya sendiri. Nah ini menurut Pak Hing nih seperti apa nih Pak Hing? Ya ada orang soalnya yang ya itu tadi pengen lengket, jadi tergantung sama orang lain. Terus, nah ini apa ya, sisi yang kurang bermanfaat adalah begini, kalau kita tergantung sekali dengan orang lain. Saat saya pengen dekat sama Audrey, pengen makan sama Audrey bilang aku lagi sibuk nih, saya otomatis akan merasa tersisih gitu loh. Kayaknya Audrey jahat banget sih, orang aku mau deketin kok nggak boleh sih, makan siang bareng aja, sombong banget sih. Padahal sebetulnya Audrey nggak bermaksud begitu. Lagi sibuk aja gitu loh, lagi sibuk aja. Nah, nyaman-nyaman aja, nyaman-nyaman saja pokoknya itu. Gitu. Jadi tidak harus merasa gitu. Tidak harus tergantung sih, tidak harus tergantung. Tidak harus tergantung sama orang lain ya. Jadi sesuai situasi dan kondisi saja lah smart listeners ya. Betul. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya Pak Hing, mungkin boleh kita masuk ke tips yang kedua. Ya, tips yang kedua. Ada satu quote yang bagus banget nih Audrey. Menyangkut sendiri. Gitu ya. Quote itu adalah gini nih. Orang, kita sebut gini, orang-orang yang memang bisa menjadi teman yang baik untuk diri sendiri, ya, tidak akan pernah kesepian. Nah, ini quote-nya agak sedikit spesial nih. Saya ulangi kalimat ini sebentar nih. Just in case smart listener kayaknya kurang capture gitu. Apa tadi? Nah, orang yang bisa menjadi teman yang baik untuk diri sendiri itu tidak akan pernah kesepian walaupun dia sendirian. Nah, maksudnya teman yang baik apa nih teman yang baik? Nah, dalam dunia NLP, salah satu yang dipelajari adalah yang disebut dengan internal dialog. Ngobrol-ngobrol dengan diri sendiri. Gitu loh. Nah, untuk bisa ngobrol dengan diri sendiri, kita butuh apa, Audrey? Kita butuh keluasan pengetahuan, kita butuh skill, kita butuh kebijakan atau wisdom. Gitu loh. Nah, orang-orang yang punya wisdomnya bagus, ilmunya luas, ya kan, orang-orang yang kita sebut kreatif, berpikir daya jangkaunya luas, punya banyak kosakata di kepala, gitu kan, itu tidak akan mudah kesepian, gitu. Tidak akan mudah kesepian sebab akan dia selalu, gitu loh, tahu apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dipikirkan, bisa bercakap-cakap dengan diri sendiri, gitu loh. Nah, jadi tips yang kedua, punyalah peta yang luas, skill yang banyak, knowledge yang luas, kosakata yang luas, sehingga pada saat kita sedang sendirian, pikiran kita itu selalu saja bisa memikirkan sesuatu gitu loh. Jadi bukan kosong blank gitu. Ada satu survei yang bagus nih di era COVID nih, Audrey. Jadi era pandemi ini kan banyak orang yang rentan tadi merasa kesepian, sendiri, stres gitu ya. Ternyata orang-orang yang memang dikategorikan wise atau punya wisdom, ya orang-orang yang kita tahu ngomongnya bagus, ataupun kalau kita tanya, kita konsul, dia bisa memberikan banyak ide, ya kan, terus kata-kata yang keluar dari mulutnya juga bijak. Itu tidak akan mudah kesepian, sebab mapnya dia ini, map dan peta di kepalanya ini memang luas gitu loh. Bahannya banyak untuk diajak diri sendiri dialog, gitu. Itu jadi tips yang kedua. Luaskan peta, perbanyak kosakata, ya kan, belajar hal yang banyak, sehingga pada saat kita sendirian kita bisa menjadi teman yang baik gitu loh. Sehingga tidak ada kata-kata yang itu ya tadi, kata-kata begitu lagi diri sendirian, tidak ada orang yang suka sama gua, aku memang korban, kayak gitu-gitu loh. Kata-kata sampah itu kagak ada gitu loh. Itu tips yang kedua. Tips yang kedua ya, tadi perkataan Pak Hing menarik ya, orang yang bisa jadi teman baik untuk diri sendiri ini tidak pernah merasa kesepian gitu. Tapi ada nggak sih Pak Hing case-nya ketika mungkin kita karena sendiri terlalu banyak topik yang diperbincangkan ke diri sendiri sampai lupa nih sama lingkungan sekitar, keasikan sama diri sendiri gitu. Jadi terlalu independen gitu Pak Hing. Ya itu karena akhirnya ya orang-orang yang kita sebut bahwa cuma ingat diri sendiri, ya ada aja. Ada aja. Itu yang memang terlalu fokus ke diri sendiri. Nah, kita bicarakan soal kadang-kadang kita terpaksa harus sendirian kan. Nah, boleh nggak sih ada orang yang menyendiri? Ya, karena itu pilihan sih, Audrey. Karena ada orang yang memang memilih lebih bagus sendirian. Mungkin karena pengalaman dia tidak mengenakan sama orang lain.
Dia merasa lebih secure kalau dia berada sendirian, ngerjakan laporan, kerja. Ada aja, ada. Sejauh itu berguna dan memang membahagiakan dia, nggak apa-apa aja. It's okay. It's okay gitu loh. Yang penting dia bahagia aja. Sejauh bahagia ya. Iya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak King. Boleh. Ini menarik nih. Boleh. Mengkaitkan topik malam hari ini ya, feel good saat sendirian, berkaitan dengan sifat ekstrovert dan introvert, Pak Hing. Gimana nih untuk yang mungkin ekstrovert nih? Kalau introvert mungkin katanya akan lebih mudah. Ini dari Siska yang ada di Jawa Barat. Silakan. Buat Siska, Sobat Lister semuanya, di dalam dunia NLP itu kita mengenal fleksibilitas dari perilaku. Fleksibilitas itu tidak melihat kategori apapun termasuk personality. Kita nggak melihat itu. Yang jelas bahwa apapun yang kita lakukan, yang pentingnya works atau efektif, lakukan aja. Tanpa melihat saya personality-nya apa. Gitu kan. Jadi misalnya entah saya dikatakan ekstrovert, introvert, atau apapun jenis personality-nya, kalau saya map petanya ini luas, nggak jadi masalah. Misalnya orang bilang let's say orang bilang ekstrovert, yang sangat outgoing, energinya itu berapi-api kalau bertemu orang, bisa aja. Sementara yang introvert katanya lebih energinya full kalau sendirian misalnya. Dua-duanya sama loh. Orang yang disebut dengan punya kepribadian introvert itu sebetulnya dia bukan diem, tetapi dia berdialog banyak loh dengan diri sendiri loh. Nah, bedanya dengan teman-teman yang mengklaim diri atau diidentifikasi sebagai ekstrovert, bedanya sekarang adalah tidak lagi ngomongnya keluar, tetapi ngomong sendiri. Itu aja, berbincang dengan diri sendiri. Sementara itu sementara waktu, kan yang temporary aja, kan nggak selama-lamanya. Itu kan cuma hanya untuk 1-2 jam, untuk cuma 1 hari, karena kebetulan aja hari ini lagi sendiri kan, gitu loh. Kita nggak bicara soal 10 tahun sendirian kan gitu. Wah, sebagai makhluk sosial pasti langsung merasa sedih ya Pak. Tahu itu. Oke, ini juga ada yang masuk ya Pak Hing dari Akbar ya, yang mengatakan sendiri itu lebih baik dan nyaman. Nah, biasanya disebut dengan individu introvert dan saya adalah salah satu pribadi seperti itu. Mungkin boleh ditanggapi Bang. Iya kalau berguna ya nggak apa-apa aja, sendiri atau bersama orang lain ya pilihan kan. Ada orang yang senang sendirian kerja gitu loh, nggak diganggu orang. Ada. Dan ada juga yang senangnya kerja bareng sama orang. Nggak apa-apa. Ini kan pilihan. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini terutama buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang sendirian dan tetap bisa enjoy, feel good kan. Entah bersama dan entah biasa sendirian atau biasa kerjasama dan terpaksa untuk 1 jam, 1 hari, 2 hari sendirian. Dan gimana supaya tetap bisa feel good kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa sendirian ya fine-fine aja. Ada yang nggak apa-apa. Gitu. Oke. Karena kan di tengah pandemi COVID-19 nih pastinya kita itu tadi haruslah mandiri ya, melakukan segala sesuatu yang biasanya kita mungkin meeting rame-rame, ini harus mengerjakan tugas sendirian gitu. Jadi kita mungkin sudah mulai terbiasa ya di tengah pandemi ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Hing dengan tips yang ketiga. Dan juga pertanyaan serta respon Anda masih kami terima small listeners di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube Smart FM. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dalam Smart NLP. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, bahasanya pas. Apakah orang yang suka menjauh dari kawan-kawan itu tanda ia kesepian? Ya enggak juga, Anyan, enggak juga. Ada orang yang memang menjauh itu karena dia merasa nyaman aja sendiri, tidak harus merasa kesepian sih. Ada orang yang menjauh dari orang lain dan dia enjoy aja dirinya kok. Tadi seperti saya bilang, kesepian itu cuma state of mind kok. Ya, kesepian itu bukan fisik. Yang fisik itu adalah kalau kita sendirian. Kesepian itu cuma state aja. Ada orang kan yang bersama 30 orang juga dia merasa sendirian, kesepian, ada juga. Gitu. Ada orang yang sendirian tidak merasa kesepian kok, gitu ya. Jadi tidak harus ya. Oke, selamat malam, salam insight. Oke, dalam 1 hari tidur berapa jam, bangun dan waduh. Boleh tahu? Ya udah, saya rata-rata 6-7.
6-7 tergantung, tapi kalau lagi sibuk ya kadang-kadang 5-6, tapi mostly 6-7 gitu ya. Bangun saya terbiasa kalau ada kerjaan yang menginginkan saya, kayak misalnya selama praktisi saya hadir di kelas harus jam 7, saya bangun jam setengah 5 gitu ya. Kurang lebih benar-benar dapat gambaran. Oke, setengah 5 pagi bangun saya. Oke. Dari Norway, dari John Sipayong, siap. Selamat. Oke, malam Pak Erwin, malam. Self talk, yes, self talk, betul banget, Iwan Gunawan. Oke. Orang yang bisa menjadi teman baik mana tidak akan pernah kesepian. Absolutely, dari Sioma. Yes, ya benar statement, saya juga merasa. Oke, Rita Chen, siap. Self talk, ego talk, betul. Oke, ya dari Hans Da Vinci, yes. Selamat malam semuanya, saya juga. Oke, kalau saya terlalu nyaman sendirian, Pahing, bagaimana caranya supaya lebih sosial? Maya, bukan soal lebih nyaman sendirian sih, sebetulnya saya belum menemukan orang yang saya anggap nyaman aja, bukan nyaman sendirian. Orang-orang yang senang sendirian itu karena belum ketemu orang yang dianggap nyaman untuk diajak bersama ngobrol dan lain-lain. Dimulai dari teman-teman yang hobinya sama aja dulu, hobinya sama atau nilai hidupnya sama, arah pandangnya sama. Start small aja. Jadi nggak usah paksa harus kayak, wah, saya pengen kalau bisa langsung jadi orang yang outgoing gitu loh. Memaksa yang terlalu ekstrim ataupun beda jauh dari kita selama ini, merasa justru kita tertekan dan akhirnya malah kita nggak usah. Saya start small aja ya, start small aja. Oke. Berarti ngomong sendiri itu baik dari Saskia. Oh iya, sangat baik. Sangat baik Saskia, sangat baik. Batam hadir, siap. Salam dari Singkawang, Willy, siap. Oke, Indra siap, visioner. Oke. Mohon doakannya bisa mulai lagi usaha kecil, sukses ya. Oke, saya doakan dari SRG. Oke, saya Pak ya, biar saya Oke, tadi Bapak jawab, saya error netnya. Iya, oke. Anaknya berapa? Anaknya 3. Relevannya apa? Coba. Saya nggak masuk sepi karena nyaman aja habisin hari ini. Saya ada anjing juga, Pak. Oh, siap dari Tonggir. Oke, siap. Caranya self talk kepada diri sendiri gimana? Caranya hanyalah sesimpel bikin kayak ngobrol sama orang, cuman ngobrol di dalam kepala kita aja. Kan berpikir, bagi yang tidak pernah belajar NLP secara resmi, sebenarnya berpikir itu melakukan dialog dengan diri sendiri. Berpikir itu punya cuma 2 bentuk kok. Satu adalah berimajinasi, yang kedua adalah ngobrol sama diri sendiri, gitu. Ngobrol aja, tapi ngobrol di dalam, nggak usah. Kalau mau keluar dari mulut juga nggak apa-apa, asalkan kita lagi sendirian. Jadi kayak ngobrol sama orang aja, gitu ya. Oke. Biasanya orang lebih suka sendirian, rasanya lebih nyaman. Yes, oke. Dari Iren ya. Nggak apa-apa. Bukan cuma ekstrovert, bukan cuma introvert. Siapapun yang memang dalam kondisi harus sendirian, ya dia bisa menciptakan feel good-nya sih. Ya tidak harus ekstrovert atau introvert ya. Apa kebiasaan dari Chef Wulan? Apa kabar saya sehat? Terima kasih, semoga kita semua sehat. Dari Rudy, apa kebiasaan setiap pagi susah bangun tidur? Setelah bangun tidur macam-macam, baca, terus juga visualisasi. Udah, gitu aja. Kerja, udah gitu doang ya. Coba kita lihat dulu. Oke, Smileys masih dengan 4 tips feel good ya saat sendirian. Kadang kita harus melakukan aktivitas sendirian dan tidak bergantung pada orang lain. Ini harus ya terbiasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Oke, sudah masuk lagi Pahing ya. Respon di channel YouTube kita ya dari Ibu Rita Hartarti. Yang benar nih menurut Pahing bahwa saya terbiasa sendiri tapi tidak pernah merasa kesepian, malah jadi lebih enjoy nih kalau sendirian. Gimana Pahing? Ya boleh-boleh aja, tapi ya ini saran aja sih, saran buat semua bahwa tetap kita makhluk sosial, gitu ya. Tetap aja sebisa mungkin gini, bukan berarti sendirian nyaman ya udah saya sendiri aja, nggak harus, karena ingat baik-baik begini, apapun keinginan, apapun cita-cita, apapun input output kita pasti akan relate sama orang lain. Ya kita masih makhluk sosial kan gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan masih akan relate sama orang lain sih. Kalau saya terbiasa sendirian, bukan berarti saya akan continue terus seperti itu gitu loh. Jadi sangat tidak nanti ya itu tadi ya, orang lingkungan di sekitar kita akan bilang buset lah, si ini antisosial banget gitu loh. Malah dikasih julukan gitu loh. Jadi intinya kalau saya nyaman sendirian, yang penting begitu saya kerja sama orang, saya tetap ramah, saya tetap helpful, saya tetap cheerful, gitu kan, gitu aja, gitu loh. Jadi tidak harus merasa bahwa ya udah saya sendirian aja,
Ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau sendirian malah kita anggap lebih efektif misalnya. It's fine. Tapi kalau kita dalam organisasi, ingat baik-baik, masih ada anggota tim yang lain gitu loh. Gitu. Saran saya begitu sih. Jadi tetap aja connect lah sama orang lain. Gitu. Yes, fleksibel lah seperti Pak Heng bilang tadi ya. Iya. Jangan malah membuat benteng gitu ya di sekitar kita, Iya. sehingga orang-orang tuh nggak bisa masuk justru karena kita nggak asingkan sendiri. Ini yang bahaya ya Pak Heng ya. True banget. Gitu. Oke, yang tadi tips yang kedua ini kan peta yang luas ya Pak Heng ya, supaya Yes. kita bisa memikirkan sesuatu. Nah ini yang menarik tadi Pak Heng bilang juga self talk, lakukan self talk. Ini masih banyak ternyata orang-orang yang belum memahami nih tentang self talk sendiri. Sebenarnya caranya seperti apa sih? Atau mungkin selama ini udah melakukan tapi nggak realize gitu. Oh, selama ini saya self talk toh, gitu Pak Heng. Mungkin boleh didefinisikan lebih luas lagi. Silakan. Begini aja contohnya begini. Misalnya gini aja deh. Audrey lagi jalan-jalan di jalan. Terus ketemu ada orang yang Audrey bilang pakaiannya kayaknya unik banget gitu kan. Misalnya aja. Yeah. Nah, terus Audrey nggak ngomong sama siapa-siapa. Audrey hanya lihat orang itu, lalu Audrey katakan ke diri sendiri, buset nih orang nyentrik banget ya. Itu self talk. Oke. Itu self talk. Yeah. Jadi ngobrol ke diri sendiri, kayak bercanda sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, ya kan diskusi sama diri sendiri. Misalnya gini, kalau saya pulang lewat sini macet kali, nggak juga sih. Lebih bagus apa saya telepon dia aja ya. Misalnya, itu kan self talk. Self-talk itu bisa jadi keluar suara dari mulut atau hanya di dalam diri kita sendiri aja. Itu self-talk, gitu ya. Ngobrol sama diri sendiri lah, atau istilahnya dialog-dialog di dalam diri kita, dialog internal namanya, gitu. Ya, jadi karena gini Audrey, rapport, relationship terbaik itu dimulai dari relationship dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita pandai ngomong dengan diri sendiri, kita baik-baik pada diri sendiri, kita sayangi diri sendiri, ngomong ke diri sendiri juga dengan kalimat-kalimat yang sehat, mudah sekali ngomong yang sehat juga ke orang lain gitu loh. Itu jadi itu kurang lebih gambaran self-talk. Gitu ya, jadi bisa anggap diri sendiri sebagai teman dulu ya, mungkin teman-teman yang sulit untuk ngobrol, mulai perbincangan sama orang-orang baru, lingkungan baru, itu dari diri kita juga membantu ya Pak ya? Absolutely, sangat membantu, sangat. Gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga Pak untuk malam hari ini, silakan. Tips yang ketiga gini, tadi saya bilang kita makhluk sosial. Nah, saya mau kasih untuk yang ketiga ini saya agak sedikit konteksnya saya perlu perjelas dulu. Tadi banyak dapat feedback dari para sahabat yang memang merasa bahwa aku sendiri nyaman-nyaman aja kok, misalnya gitu. Nah, kalau Anda memang sendirian nyaman-nyaman aja, tips yang nomor 3 ini berarti bukan untuk Anda itu. Karena karena memang kalau saya sudah nyaman-nyaman sendirian, saya sudah terbiasa bekerja sendirian, berarti tips yang nomor 3 ini nggak terlalu relevan, ya. Saya mau info konteks dulu, teman-teman yang memang biasa bekerja sama dengan orang lain, ya kan? Terus biasa sangat mingle, bergaul, tapi tiba-tiba harus tergeser sendirian untuk mungkin sebuah tugas, atau mungkin sebuah situasi, atau tadi kayak Audrey bilang makan terpaksa sendirian, gitu kan. Nah, jadi tips yang ini memang berlaku untuk orang-orang yang memang terbiasa bekerja tidak sendirian, tetapi tiba-tiba harus sendirian. Nah, karena itu masih ada kebutuhan untuk connect gitu. Ya. Nah, ini saran nomor 3. Kasih diri kita periodik itu saya maksud misalnya begini. Setengah jam, 1 jam, periodik ya. Untuk at least, untuk setidak-tidaknya connect kepada seseorang. Gitu loh. Jadi misalnya gini, Audrey kerja sejam sendirian bikin laporan gitu kan. Terus kan ada nih kelelahan fisik dan mental pasti ada dong. Apalagi terbiasa di sebelah Audrey ada rekan kerja misalnya yang ngajak bercanda misalnya. Nah, setelah kerja sejam, fisik mental capek, Audrey mau ngapain? Kan gitu. Kalau mau break sendirian bisa bete. Ya sudah, setelah 1 jam, connect secara entah visual maupun auditori. Jadi mungkin nelpon atau WhatsApp video, ya kan, atau Zoom, atau apapun. Tidak perlu lama-lama, karena kita tahu memang kondisinya kita saat itu memang harus kerja sendirian ya. Jadi hanya connect 2-3 menit, selesai, mungkin sejam lagi janjian telepon lagi, gitu aja. Itu hanya supaya break dari kemungkinan berbagai perasaan-perasaan yang enggak gitu loh.
Karena dalam keadaan lelah fisik dan mental, Audrey merasa sendiri, itu kan tiba-tiba muncul perasaan yang enggak gitu loh. Karena itu tidak ada salahnya secara visual maupun auditori ngobrol lah sama seseorang. Ya mungkin cuma 2 menit, doesn't matter. Tidak jadi soal. Gitu loh. So itu tips yang ketiga, secara periodik, cobalah secara visual maupun auditori, kontak seseorang. Kontak aja. Kalaupun dia tidak bisa dikontak, ya sudah, kalau begitu lewat WhatsApp ataupun lewat SMS, terserah. Intinya ada kontak dengan manusia lain. Itu aja. Gitu. Jadi tips yang ketiga, still keep in touch aja, periodik. Gitu. Ya, take a break ya untuk mungkin telepon atau mungkin video call gitu ya, atau mungkin ke ruangan sebelah yang mungkin agak lebih ramai supaya energinya terkumpul lagi. Yes, betul. Betul, gitu loh. Nah, ke ruangan sebelah juga is a good idea kan. Kadang-kadang ya kalau kita pas menepi, pas kita barusan selesai 1 laporan, masih ada 3 laporan misalnya, ya sudah, pada saat ngambil air itu 1 menit mampir ke cubicle-nya si A gitu loh. Ya kan, setelah fresh kembali lagi. Ingat, kesendirian itu bukan hukuman loh. Itu bukan hukuman. Itu hanya sebuah situasi sementara kan gitu loh. Kita masih makhluk sosial. Jadi have fun aja. Saya memang harus bikin laporan ini sendirian misalnya. Ya udah, 1 menit saya pas break setelah 1 laporan selesai, saya kunjungi Audrey sebentar. Audrey gimana? Oke, balik udah kerja lagi gitu loh. Gitu aja. Jadi tidak usah harus merasa kayaknya korban banget gitu loh. Jangan bikin drama lah ya, pemikiran kita ya. Iya. Kita sendiri yang tersiksa lah semuanya. Oke, kita ke pertanyaan dulu Pak Hing. Boleh. Masuk di WhatsApp ada dari Destra yang ada di Jakarta yang mengatakan, Pak Hing, topiknya menarik ya, karena saya adalah seseorang yang cukup takut kalau melakukan segala sesuatu itu sendiri karena tidak terbiasa gitu. Tapi ada kalanya kan memang kita dituntut untuk melakukan hal sendirian gitu, sementara seperti yang kata Pak Hing. Gimana sih untuk mengontrol supaya kita tidak merasa kayak dilihatin orang atau mungkin mati gaya gitu? Padahal kan memang dituntutan untuk melakukan aktivitas sendirian. Bagaimana mengontrolnya Pak Hing? Silakan. Nah, ada kemungkinan tips yang keempat ini membantu nanti. Ya, itu ada kemungkinan nih menjawab ini nih. Nah, tapi begini, saya langsung sampaikan begini. Kalau kita sendirian, untuk apa ada asumsi mati gaya gitu loh? Nggak perlu. Nggak perlu, karena orang-orang yang bekerja sendirian itu juga bisa menimbulkan persepsi orang ini sangat tangguh dan dewasa dan matang gitu loh. Sehingga dia juga bisa orang perlu orang matang loh untuk nyaman bekerja sendirian loh. Itu nggak ada istilah mati gayanya, itu nggak ada. Ya kan, karena persepsi mengenai orang yang bisa bekerja sendirian secara mandiri itu juga ada wow efeknya gitu loh. Jadi kalau misalnya yang lain sangat tergantung dari orang lain, orang lihat Audrey, gila nih Audrey hebat banget ya, bisa kerja sendirian gitu, tabah banget loh, gila, tangguh banget loh. Untuk pekerjaan yang harus dilakukan sama dia itu susah loh. Nah, jadi tidak harus ada istilah mati gaya sih. Gitu loh. Bolehlah malah sebuah kebanggaan gitu loh. Tuh, mereka semua saling tergantung satu sama lain. Untuk tipikal pekerjaan ini saya sendiri juga I'm fine gitu loh. Gitu aja. Jadi tidak harus merasa ada perasaan mati gaya. Tidak harus lah. It's fine-fine aja. Normal. Oke. Dan kadang kita terlalu mikir orang ngeliatin kita kayaknya kerja sendiri ya, dikasihanin lah dan lain sebagainya. Itu juga harus dihilangkan asumsi-asumsi seperti itu ya Pak Hing ya. Iya, ngapain? Ngapain gitu. Juga itu benar seperti asumsi Anda ya. Iya. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat dan semoga juga bisa membantu Pak Destra seperti yang Pak Hing sampaikan ya. Semakin penasaran ke tips yang keempat dan pastikan Anda masih stay tune smart listeners. Masih juga kami buka untuk Anda yang ingin bertanya ataupun merespons, silakan di 0812 11 12 959 atau menggunakan live chat YouTube kami. Untuk satu sesi, kami break sebentar, tetaplah bersama kami. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, dari IHSRG, gimana caranya bisa menjadi orang yang asik untuk lawan bicara? Langsung aja, itu gampang. Saya kasih Anda sebuah tips langsung cepat aja. Untuk menjadi asik orang yang diajak bicara adalah Anda harus belajar menyukai manusia.
Anda harus nyaman menyukai orang lain, gitu aja. Belajar melihat keistimewaan orang lain, kecantikan, keindahan, kegantengan, kebaikan orang lain, itu yang lebih banyak Anda fokus ke sana. Kalau Anda fokus kepada kebaikan orang, biasanya Anda masuk kemanapun Anda akan diterima. Dan Anda pasti akan senang banget diajak bicara siapapun. Sebab Anda interest dengan dunia-dunia mereka gitu loh. Nah, kalau Anda ingin orang lain tertarik sama Anda, repot. Di situ Anda tidak menjadi asik lagi. Tetapi Anda yang tertarik, interest, belajar menyukai banyak orang gitu kan. Lihat keistimewaan mereka. Nah, itu banyak pasti akan mendapatkan daya tarik terhadap orang lain gitu ya. Oke, ngobrol dengan diri sendiri, makanya kita bisa bahagia. Oh yes ya, untuk Elizabeth yes. Alhamdulillah. Oke, good. Pak, apa Pak kenangan yang paling sedih teringat sampai sekarang? Waduh, Atur. Wah, ya itu inilah ya. Kalau pada saat saya tidak lagi begini ya siaran gitu loh, karena kok masa ngomong yang paling sedih, yang paling happy aja, gitu, paling happy aja. Banyak pasti kita punya kenangan sedih, banyak banget pasti banyak gitu ya. Cuman tidak dibicarakan ketika di pop up kayak begini gitu. Minimal waktu baca buku berapa lama per harinya? 2 jam. Bukan baca buku doang sih, sumber kan banyak ya. Saya selalu menyisihkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, memaksa diri untuk bisa baca sesuatu lah, cari sumber. Tidak harus buku, karena sumber baca sekarang banyak, ada buku digital juga, ada audio. Jadi sekitar mungkin rata-rata 2 jam lah, 2 jam. Oke, waktu emas kita sebelum tidur sama bangun tidur agar sepanjang hari. Waktu emas kita itu sebelum tidur sama, tergantung banget. Saya tidak akan mengambil sebuah definisi rata mengenai waktu emas siapapun. Tapi kalau dikatakan bahwa saya pribadi menyukai yang mana, both sih actually. Both sih, bangun tidur juga seneng, tidur malam juga oke aja gitu ya. Karena bagi saya adalah yang penting kapanpun kita mau ciptakan state yang kita mau aja. Yaitu orang NLP khasnya begitulah. Jadi nggak ada waktu emas. Waktu emas kalau kita mau ya ciptakan aja state-nya gitu loh. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Maya, rekomendasi 3 buku saya. Oh ya udah 3 buku saya aja. Ya, Be Happy masih dicetak, Selling ada di Gramedia, satu lagi On the Way gitu ya. Oke, sebentar kita lihat dulu apakah sudah mau Surabaya hadir. Hong Kong hadir, hai dari Sadiatun, selalu senyum sehat. Oke, Sadiatun, sehat selalu semuanya. Surabaya, staf muda. Tips cari pasangan hidup. Wah, ya, tips cari pasangan hidup. Oke, nanti mungkin ya di Smart NLP berikut. kita jalan dulu ya, Membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, satu sesi terakhir Smart Listeners dalam Smart NLP, dan masih bersama Pak Hing ya dengan 4 tips yang luar biasa tentang merasakan feel good ya saat sendirian. Pastinya Smart Listeners ini sudah ada beberapa respon yang masuk. Kita masuk lagi ya Pak Hing ke YouTube dari Pak Welly yang setuju banget nih Pak Hing sama tips yang ketiganya. Saya biasanya set timer per 25 menit lalu break 5 menit. Nah, selama 5 menit itu baru dia cek WhatsApp, mungkin ada chat yang masuk dan lain sebagainya. Ini juga baik juga ya Pak Hing untuk menentukan fokus juga ketika kita bekerja ya. True, karena ada yang orang yang agak sedikit, menurut saya sih produktivitasnya bisa terganggu kalau cek pesannya itu spontan gitu loh. Itu agak mengganggu. Lagi kerja spontan. Nah, itu untuk berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain, otak kita terlalu loadingnya terlalu tinggi gitu, energinya terlalu termakan itu. Pindah gitu. Lebih bagus adalah sisihkan waktu, misalnya tadi 20 menit lalu dia cek lagi, lalu kembali kerja lagi kayak gitu. Periodik, makanya tadi saya sebut periodik. Gitu. Periodik ya. Yes. Oke. Jadi mungkin bisa Smart Listeners jika Anda lagi bekerja, matikan notifikasi ya, dan juga mungkin dibikin silent mode gitu supaya nggak terdistract, nanti bunyi ting langsung nengok, ini kan bahaya ya. Jadi fokus kita harus di restart terus nantinya ya. Yes. Oke, kita masuk ke tips yang keempat Pak Hing. Tips yang keempat, jadi gini. Nah, tadi kita bicara feel good ya. Feel good. Ya. Nah, salah satu yang bisa, ini saran saya untuk apapun situasi dan konteks lah, mau sendirian mau sama orang lain, apalagi saat kita lagi sendirian gitu ya.
Saya sangat rekomendasikan semua smart listener, kalau Anda pengen punya feel good atau state good, hasilkan sesuatu yang good, begitu. Oke. Hasil sesuatu yang good gitu loh. Jadi gini, ada orang yang terbalik loh, jadi gini, kalau saya feel good, baru saya hasilkan sesuatu yang good, kan gitu loh. Ada orang yang nunggu feeling goodnya baru dia hasilkan. Nah, kalau kita lagi sendirian, ini usul saya, ya sudah, do something yang memang menghasilkan sesuatu yang membuat kita feeling good. Ya kan, mungkin kerjakan sesuatu. Kalau kita sedang punya pekerjaan misalnya, bagaimana sih supaya kita feeling good? Kerjanya habis-habisan yang the best supaya hasilnya membuat kita feel good. Gitu loh. Kalau sedang sendirian, kerjanya nyambi, kerjanya nggak bener, hasilnya berantakan, hancur feelingnya tambah lagi gitu loh. Ya. Jadi tips saya supaya state kita terangkat, feeling good, ya. Do something yang membuat kita feel good hasilnya. Nah, termasuk saya kasih ekstra lagi nih, termasuk salah satu yang paling sering membuat kita, paling mudah sebetulnya membuat kita feel good adalah dengan melakukan sesuatu yang good untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, jadi kalau memang misalnya nih kita tidak saat itu tidak sedang kerja. Kita kan tadi ngomong konteks kalau lagi kerja. Nah, kadang-kadang kan ada tuh kita lagi sendirian tapi kita nggak kerja gitu loh. Ya, santai, lalu mungkin nganggur sendirian. Nah, itu yang saya bilang tadi dari awal, itu paling riskan itu. Nganggur, nggak ngapain, otak mulai ngalor ngidul, mikir yang nggak jelas. Nah, karena itu, tip bonusnya adalah coba lakukan sesuatu yang membuat orang lain feeling good. Ya kan? Kirimkan sebuah pesan menghibur buat seseorang. Posting sesuatu yang memang berguna buat orang lain, kayak gitu. Ya, memberi komplimen kepada orang lain. Ya, ucapkan pesan terima kasih kepada Audrey yang tadi pagi telah membantu dalam laporan. Ya kan? Di waktu-waktu senggang kayak begitu, di waktu dimana saya sendirian, begitu saya berhasil membuat feeling good kepada orang lain, saya juga ikut feel good. Gitu ya. Nah, termasuk by the way, kalau misalnya kita sedang sendirian, lalu tiba-tiba memikirkan someone, ya, seseorang entah yang spesial, yang jauh, bahkan mungkin kadang-kadang ini terjadi buat sama smart listener yang lain. Kadang-kadang terjadi kita lagi sendirian nih, Audrey, memikirkan orang yang telah meninggalkan kita. Gitu ya. Nah, misalnya begini, kita terbiasa, misalnya Audrey terbiasa punya best friend, yang kalau momen-momen di mana Audrey lagi saat sini sendirian, ada best friend yang selalu menghibur, ternyata dia sudah berpulang, misalnya aja, gitu ya. Nah, tips saya adalah doakan orang itu. Doakan orang itu. Biasanya kalau kita kesepian memikirkan seseorang, mendoakan dia itu membantu banget. Sangat membantu banget. Nah, gitu loh, membantu banget. Itu tipsnya. Jadi angkat feeling kita sendiri, buat diri kita feel good dengan melakukan sesuatu yang membuat kita feel good. Kerja yang bagus, ya kan? Menolong orang ataupun mengangkat mood orang lain dengan melakukan sesuatu yang baik buat mereka, ya kan? Dan kalau misalnya untuk orang-orang yang memang kita bilang tadi sudah tidak di sisi kita, doakan mereka. Berdoa membuat kita feel good, by the way. Gitu loh. Berdoa supaya tentram, damai, gitu ya, Pak. Yes. Itu tips yang keempat. Selalu sebenarnya 4 tips ya yang diberikan Pak Hing, tapi sebelumnya kita bacakan lagi beberapa yang sudah masuk ya, Pak Hing. Boleh. Ini dari Natasha yang ada di Bogor. Selamat malam, Pak Hing. Malam. Topiknya asik banget nih, ya. Dan Natasha mengatakan bagaimana nih, Pak Hing, caranya supaya kita bisa stay konsisten ketika bekerja sendiri, karena kadang tuh pengen cheating gitu, langsung pengennya bareng-bareng, rame-rame sama orang lain, padahal sebenarnya kita harus melakukan aktivitas secara sendiri. Silakan, Pak Hing. Nah, caranya sebetulnya supaya pikiran kita tadi enggak. Jadi prinsipnya sebetulnya adalah menyibukkan pikiran kita dengan do something, kan gitu loh. Aktivitas badan dan otak ini membantu kita untuk menyingkirkan pikiran yang enggak itu, termasuk ketergantungan sama orang lain itu loh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita enggak, Oke. Bisa dengar suara aku? Ya. Oh, suara saya nggak kedengaran? Oke, sebentar. Iya, suaranya nggak hilang. Oke. Cek. Cek udah? Sudah ya? Oke. Sambil Pak Hing mungkin. Silakan Pak Hing. Jadi boleh memang diulang, Pak Hing? Ya, jadi gini, kadang-kadang itu kalau kita memang lagi sendirian, aktivitas kita yang low itu seringkali yang bikin pikiran kita macam-macam gitu loh. Gitu loh. Tadi saya bilang aktif, rolling tetap aktif. Itu yang membuat kita keep busy.
gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang dalam keadaan sendiri, walaupun kita tergantung sama orang lain sekalipun, Audrey, gitu loh. Ya. Aktif, rolling, aktif aja, aktif gitu loh. Kalau kita sudah tiba-tiba nggak ada sama orang lain, kita duduk sendirian, bete, udah pikiran kita mulai kacau tuh. Kacau. Jadi entah tergantung sama orang lain atau enggak, begitu kita momen dimana masuk kita bekerja sendirian, aktif aja sudah. Si otak kita ini tidak boleh diem. Otak kita ini gitu loh. Bahkan pada saat kalau kita sudah begini, kita sudah capek bekerja aktif, kita capek, otak kita pengen istirahat, malah tidak sempat pikiran enggak. Ya. Ya, Karena capek. aktif terus ya Pak ya. Dan kita capek gitu loh. Iya. Gitu. Karena Jadi ternyata ketika kita tidak beraktivitas gitu ya Pak Hing, ketika kita sendiri, mungkin untuk teman-teman yang awal-awal WFH merasa kayaknya saya punya waktu banyak luang gitu ya, kayaknya saya nggak punya kerjaan, itu jadi waktunya tuh sangat boros dan sia-sia, bener nggak Pak Hing? Betul banget. Pak Hing? Betul banget. Okay. Makanya begini, makanya tadi saya bilang itu kalau tips yang kedua aja coba pilih kembali gitu loh, bahwa luaskan pengetahuan. Baca buku gitu loh ya, terus hadirlah seminar ataupun online, follow orang-orang yang kita tahu punya ilmu banyak supaya perluasan peta kita tadi ya, sehingga kita bisa jadi teman ngobrol yang asik buat diri sendiri gitu. Diri sendiri, yes ya. Gitu. Karena temannya orang yang bisa jadi teman baik untuk dirinya sendiri tuh tidak pernah mengalami kesepian. Betul itu banget. tadi kata Pak Hing ya. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis Pak Hing, boleh dikasih konklusinya dari perbincangan kita malam hari ini, silakan. Jadi gini, kita di era pandemi di mana ada resiko banyak sekali, kita harus mengasingkan diri atau terasing atau kadang-kadang tersingkir dari kehidupan kantor ataupun bersama grup karena distancing itu loh. Jadi sangat rentan kemungkinan kita sendirian kan, tetapi tidak harus kesepian. Tadi saya bilang, ingat sendirian itu fisik loh, kesepian itu soal psikologis. Nah karena itu sibukkan diri, rolling, dan selalu beri label itu adalah dengan aktivitas sendirian, kerja sendirian, nonton sendirian. Jadi tidak ada istilahnya saya sendiri gitu loh. Kata sendiri ini memberikan makna yang terlalu tidak berguna gitu loh ya. Nah di samping itu tadi saya katakan jadilah teman yang baik untuk diri sendiri dengan punya kebijakan, keluasan, ya kan, kosakata yang banyak sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan diri sendiri sambil mikir yang hal-hal yang baik. Sehingga kata-kata di kepala kita tuh tidak ada lagi yang sampah-sampah itu loh, yang menghakimi diri sendiri, bikin merasa diri korban. Aduh itu udah bikin kacau lah. Buang jauh-jauh ya. Ya, buang jauh-jauh aja ya. Dan ada tips tadi saya bilang bahwa kalau memang kita ingin feel good, bikin diri kita feel good, buat orang lain feel good gitu loh. Jadi tidak menunggu feeling good itu datang sendiri gitu loh. Jadi silahkan saja buat diri kita feel good secara aktif tanpa menunggu orang lain. Ya, tanpa menunggu orang lain yang mau telepon kita dan nah, kalaupun kita mau nelpon orang, tadi tipsnya tadi secara periodik boleh lah. Setelah 30 menit kerja, sisakan 2-3 menit WhatsApp, telepon, setelah itu kerja kembali. Kalau kita merasa ingin connect loh ya. Jadi tidak harus aduh aku nih nggak boleh connect, boleh 1-2 menit aja, jangan lama-lama biar tetap produktif. Itu supaya tetap waras lah. Ya, tetap waras gitu. Ya. Oke. Udah sempurna tips yang diberikan Pak Hing dan juga tadi konklusinya sudah diberikan. Semoga bisa menjadi penguat untuk kita ya small listeners yang mungkin saat ini terpaksa melakukan aktivitas sendiri, work from home, social distancing. Tapi memang small listeners sebagai manusia yang biasa ya gitu ya, kita harus fleksibel lah. Bisa bekerja sendirian dan juga bisa work on team. Dan terima kasih Pak Hing. Sama-sama. Inspirasinya malam hari ini, kita ketemu minggu depan ya. Dan juga small listeners yang sudah berpartisipasi, thank you so much untuk Anda yang menyaksikan dari live streaming YouTube kami juga. Terima kasih banyak. Kita berjumpa minggu depan di Smart NLP dengan topik-topik yang menarik lagi. Jadi pastikan Anda stay tune. Setelah ini juga akan ada Dr. Kasim di jam 8 sampai dengan jam 9. Oleh karena itu kami berdua pamit. Saya Audrey Juwana. Saya Hindranata Nikolai. Smart NLP. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Oke.
Saya tutup dulu Smart FM-nya. Saya kembali ke Instagram sebentar. Oke. Tips nomor 4 mantap. Terima kasih Pak Roni, Kustendo, terima kasih. Dari Irene, oke, yang telah do something good. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Irene, terima kasih. Malam dari Menami Street. Oke, good. Pola tidur harus teratur. Absolutely. Tips untuk mendapat perhatian pertama dan terkesan asik sehingga bisa mencair dan ngobrol dengan orang yang baru kenal dari Satya Nugraha. Ya, itu tadi saya bilang. Hindarkan ingin orang lain merasa bahwa kita itu menarik gitu loh. Lebih bagus adalah menunjukkan ketertarikan kita kepada orang lain. Purely simple secara sederhana adalah Anda ingin connect sama orang lain, stop mengharap mereka tertarik sama kita gitu loh. Karena kita ingin connect ke mereka, kita harus menunjukkan antusiasme terhadap mereka. Nah, dalam NLP kan dikenal tuh yang namanya rapport. Nah, rapport itu sebetulnya adalah connect secara di bawah kesadaran dengan orang lain. Yang berarti bahwa kita duluan yang tertarik dengan dunia mereka gitu loh. Jadi menunjukkan fascinating itu loh, minat yang tinggi terhadap siapapun yang kita temui. Itu key-nya gitu ya. Oke, Veronica, Dede, Kamar Setiawan, sehat selalu sama-sama. Apa karena belum ketemu sama teman yang sefrekuensi? Yap, mungkin bisa betul banget. Ya. Dari Pak Roni Kustendo, seorang coach yang hebat ini, terkadang self-talk tidak terkontrol dan mungkin bisa tendensi bagaimana menciptakan self-talk yang positif sehingga membuahkan hasil. Nah, self-talk kalau misalnya kita bilang ada terjebak kadang-kadang melakukan self-talk yang positif, berarti input ke telinga maupun mata kita saat itu lebih banyak dihujani yang memang kita sebut tadi negatif, Pak Roni. Karena pengaruh dari environment itu penting sekali dengan apapun yang kita saat itu sedang on gitu ya. Jadi kalau kita dijejali banyak informasi yang dari mata, dari telinga, yang banyak lagi kalimat-kalimat yang tidak sehat secara pikiran dan badan, itu akan mempengaruhi self-talk. Bisa Pak Roni? Gitu ya. Jadi membantu kalau kita mulai mengelilingi mata dan telinga dengan itu tadi kalimat-kalimat, berita, gambar yang juga yang kita sebut membantu produktivitas kesehatan jiwa dan raga lah. Jadi nggak usah terlalu banyak expose ke mata dan telinga ke hal-hal yang memang mengganggu itu Pak Roni. Oke, dari Elizabeth, kalau saya lebih intensif dan banyak pemikiran dengan pikiran. Betul banget. Yang udah punya pasangan juga merasa sendiri kalau beda. Yes, oke. Dari Eva, kalau misalnya lelah secara mental, bagaimana cara menghibur diri? Tadi saya sudah ya, tips yang keempat Pak ya, Eva ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap seorang yang baru saja kehilangan dan berubah menjadi pendiam? Beri space juga bisa. Ingat, orang yang kehilangan itu karena sedih loh ya. Sedih itu sebetulnya clue dari secara SOP-nya manusiawi. Sedih itu sebetulnya ingin ditolong. Cuman ada orang yang kalau kita sebutnya menutup diri, itu berarti masing-masing motifnya kita harus, entah dia mungkin minta space, ya space, mungkin dia perlu jarak sebentar untuk meresapi kehilangan dia, mencari makna gitu ya. Kasih space saja, yang penting kita selalu available kalau memang dia butuh. Karena ada orang, perhatikan, ada orang yang memang pada saat kehilangan itu memang pengen sendirian loh. Ada yang pengen dipeluk, ada yang pengen disayang, ada yang pengen ditemani, macam-macam sih. Kalau dia memang pengen lagi sendirian, mungkin dia butuh space. Ya mungkin dia sedang mencari makna sendirian, maybe. Ya yang penting kita available aja. Mau menghibur, go ahead, gitu ya. Oke, dinikmati kalau sudah dapat pasangan, sudah nggak sendirian. Siap. Di save topiknya tentang apa? Makasih. Oke, siap. Nah, demikian ya malam ini ya semuanya. Oke, mudah-mudahan berguna buat semuanya. Oke. Pak Hing, kalau bilang closing Indonesia, bukan Rosis. Itu karena saya mau sinkronis, saya bicara di Zoom bersama si Audrey-nya itu timpang kecepatannya. Bukan malas-malasan. Rosis. Bukan malas-malasan. Oke, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Nyimak Made, kakak, terima kasih. Asik, oke, Syariin, oke. Pak Roni sendiri, saya sendirian pemilihan kata yang sangat oke, terima kasih. Pak Rosis, oke. Iya nih, terima kasih, keren bang, mantap. Terima kasih telah semua. Mikrofonnya mantap, suaranya bagus terdengar, terima kasih. Oke, sudah ngerti, terima kasih. Selamat malam, kita mengasih ilmunya, menarik. Apa hidup kita 100% harus kita yang mengendalikan secara mengambil keputusan besar kecilnya? Absolutely, kita yang 100% bertanggung jawab. Choice. Kita telah diberkahi oleh otak yang luar biasa, badan yang lengkap, ya apapun yang kita putuskan dan lakukan, tanggung jawab kita sendiri. Decide, be responsible. Gitu ya, Pak. Oke?
Saya banyak belajar. Oke, terima kasih dari Made Kakak. Bagaimana caranya dari Rosis mencegah informasi dan emosi masuk macam? Ya itu, ya udah. Kalau kita tahu ada sumber berita yang memang nggak benar, ya udah nggak usah dibaca, nggak usah dilihat, nggak usah didengerin aja. Orang-orang yang kita anggap hanya memberikan sampah ke pikiran, unfollow aja. Gitu aja. Oke, apakah ada metode NLP yang bisa membantu seorang mengatasi rasa grief? Ya, break state. Ingat baik-baik, kalau kita sedang masa berkabung, sedih, kehilangan, wajar, manusiawi. Tetapi kalau Anda mau, misalnya Anda pengen produktif, break state namanya. Break state berarti coba lakukan sesuatu yang completely different dari kesedihan itu. Putuskan sementara akses visual auditory maupun auditory internal visual dari hal yang kita grief tadi. Gitu, itu namanya break state gitu ya. Oke. Merasa sendiri beda pemikiran orang lain seolah kita menghindar. Aduh, kalau beda dari orang lain, ingat kalau beda dari orang lain tidak usah jadi bahan kesedihan. Beda ya kita pasti beda lah sama semua orang. Itu aja. Apalagi kalau beda dan ide kita diterima. Kalau memang kita tidak dalam kondisi ide kita harus dipaksakan bisa diterima, ya ngapain sedih. Ide ya ide, pemikiran. Semua orang pasti beda. Semua orang pasti berbeda gitu loh. Cuman kadang-kadang menjadi isu adalah kalau ide kita disisihkan atau tidak didengar orang lain, ya kadang-kadang kita sebel. Ya udah nggak apa-apa, gitu aja. Tapi kalau berbeda sudah pasti berbeda, oke? Oke, untuk seorang memilih sendiri cenderung dari sufficient, apakah positif? Bagaimana orang memilih sendiri cenderung self-sufficient, apakah positif? Self-sufficient maksudnya adalah mungkin adalah mandiri. It's fine. Bukan positif atau negatif. Perhatikan baik-baik. Dalam dunia NLP itu tidak banyak soal positif dan negatif, tetapi adalah berguna apa enggak. Jadi kalau saya self-sufficient, saya mandiri, berguna enggak buat saya? Tetapi kalau misalnya berguna buat saya, ternyata merugikan banyak orang di sekitar saya karena pekerjaan saya justru tim sufficient, bukan self-sufficient, nah berarti tidak berguna. Jadi tanyanya bukan positif atau negatif, tapi di konteks di mana saya self-sufficient tadi, ada gunanya nggak? Membawa manfaat nggak buat saya maupun orang lain? Itu jawabannya. Jadi bukan positif atau negatif. Oke? Alright. Oke, terima kasih untuk Yesen. Terima kasih Yesen. Oke, Pak, kalau saya selalu bimbang ambil keputusan, saya harus buat apa? Ya, ini jawab decision making lah ya nanti ya. Oke. Saya kan follower baru nih. Mindset seperti apa, Pak, kalau diperlukan untuk ikhlas? Ya ikhlas. Ikhlas, tidak mengharapkan mendapatkan dari apa yang kita tolong. Mindset yang harus kita butuhkan ikhlas adalah kalau Anda mau bantu orang lain, mau beri orang lain, tidak usah mengharapkan kembali. Itu aja. Itu ikhlas namanya. Kalau saya beri kepada orang lain, lalu saya berharap dia membalas, itu bukan ikhlas. Itu transaksi. Oke. Itu jawabannya untuk Vincentius, gitu ya. Indera paling berpengaruh visual atau auditory? Secara korteks otak manusia yang paling besar itu visual korteks, tetapi kadang-kadang ada manusia memang yang belajar menajamkan salah satu indera di konteks tertentu, misalnya nelpon atau mungkin pekerjaan-pekerjaannya yang dia tajamkan satu korteks tertentu lah. Oke? Tetapi secara bangunan otak manusia yang paling besar perannya memang adalah visual. Kita sangat-sangat mengandalkan visual, mata melihat, membayangkan ini untuk berhadapan dengan dunia, gitu ya. Paling besar visual cortex. Oke, saya kira itu, saya kira buat semuanya terima kasih telah join malam ini. Ya, saya harus pamit dulu, ya. Dan kita akan jumpa minggu depan, dan buat semuanya jaga kesehatan baik-baik, selalu produktif dimanapun Anda berada, ya do the best. Dan kalau Anda harus sendirian maupun bersama orang lain, tetap aja happy, tetap aja berusaha untuk membawa happiness kepada orang lain. Do the best, keep productive, jaga kesehatan selalu. Kita jumpa minggu depan semuanya ya. Bye bye. Ya, bye bye semuanya. Kita jumpa ke minggu depan. Bye.